Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah kabarnya semua baik ya. Ya. Sudah bangun sarapan? Sudah semua ya? Sudah semua sarapan pagi? Kenapa disuruh ki sarapan pagi? Karena itu penting. Karena kalau lapar ki tidak konsentrasi ki belajar. Iya, jadi sebelum ke sekolah itu wajib sarapan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mulai, Ibu mau lihat dulu kondisi kelasnya. Sudah menyapu atau belum dulu? Ya, ketua kelasnya silakan maju ke depan untuk membimbing temannya. Doa belajar Bismillahirrahmanirrahim. Ilmuku dan berilah aku mengerti. Sebelum kita mulai belajar untuk memperluas rasa patriotisme kita menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Ibuku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, seperti biasa Ibu akan mengabsen kehadirannya dulu ya. Dengarkan baik-baik namanya. Bintang Cahaya, Kesya Astria Ningsi, Ilham, Bayu, Arba, Kevin Saputra. Kevin ya siswa baru ya. Salsa, Putra, Ihwan. Ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua. Tidak. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Coba siapa yang masih ingat? Coba Bayu, kita belajar minggu lalu tentang materi apa? Minggu lalu kita belajar makna beriman kepada Rasul Allah. Iya, oke, berikan dulu aplaus. Iya. Nah, karena minggu lalu kita belajar makna beriman kepada Rasul-Rasul. Kalau Ibu bertanya, apa itu arti iman atau beriman kepada Rasul Allah? Coba siapa? Ketua kelas silakan. Saya
Kenapa kalian itu yakin? Karena Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan aplaus. Bertanya lagi, apakah kalian pernah melakukan perbuatan tercela? Dan seperti apa itu contoh perbuatan yang tercela? Coba, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, coba Kesha. Contohnya menyampaikan perbuatan menyontek itu tidak seharusnya dilakukan. Oh iya, jadi salah satu perbuatan tercela itu adalah menyontek. Kenapa menyontek? Karena itu adalah salah satu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh peserta didik. Kita masuk di materi sifat-sifat Rasul. Pelajaran kita pada kali ini yang pertama itu peserta didik mampu memahami sifat-sifat Rasul dan menyebutkan sifat-sifat Rasul. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami sifat-sifat Rasul dan mengaplikasikan atau mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi di sini ada dua sifat Rasul ya. Yang pertama itu sifat wajib bagi Rasul dan yang kedua sifat mustahil bagi Rasul. Nah, coba kalian amati semua di layar. Nah, di sini di gambar yang pertama ada sifat-sifat Rasul, di mana Rasul-Rasul Allah memiliki sifat-sifat terpuji yang menjadi teladan bagi umatnya. Ada 4 sifat bagi Rasul, sifat wajib, jadi harus dibedakan sifat wajib dengan sifat mustahil, ya. Yang sekarang ibu tampilkan itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama itu sidik, artinya apa ini? Sifat yang pertama itu sidik artinya benar, dan yang kedua itu amanah artinya dapat dipercaya. 3 tabligh artinya menyampaikan wahyu. 4 fatana cerdas dan bijaksana. Sifat mustahil bagi Rasul. Seperti kalian lihat di layar, sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul karena bertentangan dengan kesempurnaan mereka dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana sifat yang bertentangan yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul adalah yang pertama, kizib atau bohong. Dan yang kedua, khianat atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan wahyu. Dan yang terakhir adalah balaga atau bodoh. Nah, kenapa dikatakan ini sifat mustahil Rasul adalah kebalikan dari sifat wajib Rasul? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena itu sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Karena yang wajib dimiliki sifat Rasul itu hanya ada 4. Yang pertama apa tadi itu sidik, menyampaikan apa itu sidik atau apa? Benar. Ya, itu artinya benar. Jadi sidik artinya benar. Allah Ta'ala itu selalu berbicara kebenaran, tidak pernah berbohong. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul itu adalah yang pertama itu kitman dari sifat wajib bagi Rasul, yang dimana arti sifat wajib bagi Rasul yang pertama itu adalah benar. Nah, yang kedua kita bahas sifat bagi Rasul. Nah, yang kedua itu tadi, yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Jadi artinya di sini Rasul Allah selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mungkin untuk melakukan pengkhianatan atau berkhianat. Kebalikannya
adalah menyampaikan wahyu, di mana Rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu atau pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa ini pesannya? Kepada umat Islam atau umat manusia Isman, atau menyembunyikan wahyu, menyembunyikan kebenaran, padahal itu cerdas. Kebalikannya tadi itu fatana apa? Sifat mustahil bagi Rasul. Bodoh atau balada. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pengertian dari fatana itu sendiri cerdas atau bijaksana. Setiap Rasul melakukan atau menyelesaikan setiap masalah dengan cerdas dan bijaksana. Tidak seperti ini kebalikan dari sifat mustahil bagi Rasul. Yang keempat, balada atau bodoh. Tidak mungkin ini sifat balada dimiliki oleh sifat Rasul. Ya? Paham semua sampai sifat Rasul? Yang pertama itu sifat wajib, dan yang kedua sifat mustahil. Sifat wajib itu juga ada 4. Begitupun juga dengan sifat mustahil ada 4. Paham? Ya, bukan ini dengan benar, ya. Yang pertama itu jodohkan sifat wajib Rasul dan artinya dengan benar. Apa tadi itu artinya, Sidik? Coba lihat di atas. Sidik artinya benar. Jadi kalian pasangkan ke sini ya. Yang mana di sini benar? Berarti ini berpasangan ke kolom ketiga. Paham ya? Ya. Iya. Sengaja itu salah ya. Kasih nama bilang selesai kalau tidak selesai ya. Kerjasama sama teman kelompok tadi. Kalau ada yang tidak aktif di kelompoknya berarti itu mengurangi nilai kelompok. Ini setiap kelompok ada penilaiannya ya. Siapa yang temannya tidak ikut berpartisipasi atau pulang ke dia kelompoknya. Baca baik-baik dulu soalnya, baru dikerjakan. Bayu yang baca, silakan maju ke depan. Kalau
Itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Berikan apa? Sebelum kita melangkah ke kelompok 2, kita tepuk semangat dulu. Ya, silakan lanjut kelompok 2. Ya, coba yang kedua. Oke, sudah. Ini dikumpul. Ambil cerita. Hanya satu orang tadi kerja pekerjaan kelompoknya sudah juga dibagi kesimpulan dari apa yang kita jadi kesimpulan kepada Rasul Allah berarti sifat siddiq, amanah, tabligh, fatana adalah contoh teladan bagi umat Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, Rasul Allah diutus untuk membawa umat manusia kepada jalan yang benar dan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan atau jalan yang tidak benar yang membawa umat manusia ke jalan kesesatan. Ya, materi kita minggu depan adalah tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari pertemuan yang akan datang. Ya, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaannya kalian setelah mempelajari sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kalian sedih atau senang atau bahagia? Bahagia. Iya, bahagia. Betul itu perasaannya kalian bahagia? Iya, bahagia sama dengan senang ya. Kalau senang ki bahagia ki, coba balik kasih lihat ke senyum tak semua ke bahagia ki. Coba senyum. Senyum tersoden. Iya, oke. Sampai di sini anak-anak. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.